Samalia dari kelas 1 E01 Prodi Akuntansi tahun 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mereview buku Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian. Jadi pada buku ini terdapat beberapa bab. Dan ada bab pertama itu dia tentang definisi sosiologi politik, yaitu tentang definisi sosiologi, definisi politiknya, dan definisi sosiologi politiknya. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi sosiologi. Definisi sosiologi itu secara di buku ini menjelaskan secara etimologi berasal dari kata sofi yang berarti bercocok tanam, kemudian berkembang menjadi kata socius yang berarti teman atau kawan, kemudian berkembang lagi menjadi kata sosial yang berarti berteman, berkawan, dan berserikat. Adapun juga definisi sosiologi menurut Pitrim Sorokin yang menjelaskan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang pelajari antara hubungan dan timbal balik terhadap gejala sosial yang ada, misalnya gejala ekonomi dan agama, gejala keluarga dan moral, kemudian gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya. Dan ada juga hubungan timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, sosiologis, ekologis, dan sebagainya. Setelah tadi kita membahas tentang definisi sosiologi, kemudian masuk ke definisi politiknya. Nah, ada beberapa yang menjelaskan atau pengertian politik itu didefinisikan sebagai segala kehidupan atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan negara, dan juga segala kegiatan mempertahankan atau merebut kekuasaan. Dan juga ada juga yang mengatakan pengertian politik itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan atau melaksanakan keputusan publik dan kebijakan publik. Selain dari itu juga ada yang mengatakan politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, kemudian juga ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan. Selanjutnya kita masuk ke definisi sosiologi politiknya. Nah, ada menurut Paul tahun 1999 yang mendefinisikan sosiologi politik itu sebagai studi yang mempelajari hubungan kekuasaan yang saling berhubungan dengan negara dan masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil dan negara dan masyarakat sipil terhadap batas kekuasaan yang saling berhubungan dengan perubahan sosial. Jadi bisa didefinisikan atau bisa disimpulkan sosiologi politik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat dengan politik, hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga politik, dan juga hubungan masyarakat dengan proses politik. Kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua di buku ini dia menjelaskan tentang konsep-konsep sosiologi politik. Adapun konseptual sosiologi politik tersebut ada beberapa. Yang pertama ada masyarakat. Masyarakat itu adalah manusia atau kelompok sosial yang hidup bersama dalam suatu wilayah. Kemudian yang kedua ada negara. Negara itu organisasi masyarakat yang tertinggi. Kemudian ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sehingga tingkah laku tersebut sesuai dengan apa yang dimau oleh penguasa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 yang di buku ini tuh dia menjelaskan, bab 3-nya menjelaskan tentang perkembangan sosiologi politik. Yang pertama akan membahas sejarah sosiologi politik. Kalau kita membahas tentang sejarah sosiologi politik itu sebenarnya sosiologi politik itu lahirnya berasal dari dinamika tradisi logika yang dialektik dalam perkembangan saintifik, yakni tesis, antitesis, dan sintesis. Kemudian kalau kita membahas tentang lahirnya sosiologi politik itu sebenarnya agak sulit, tapi bisa juga dilihat dari perkembangan sosiologi politik. Bisa dilihat bahwa konsep sosiologi itu berkembang setelah pasca abad ke-19, terutama pada konsep yang diperkenalkan pada Auguste Comte tahun 1839. Di situ tuh beberapa sudah masuk di perguruan tinggi dan masuk ke kalangan sosial. Setelah tadi
membahas tentang sejarah sosiologi politiknya, kemudian juga ada dinamika pemikiran tokohnya. Selain melalui penelusuran dinamika, tradisi logika, dan mainstream, mengetahui perkembangan sosiologi politik dapat juga ditelusuri melalui dinamika kontribusi tokoh terhadap disiplin ilmu. Menarik mengkaji perkembangan sosiologi politik dari sisi dinamika kontribusi tokohnya, yaitu para ilmuwan sering memandang para tokoh dalam suatu disiplin ilmu tertentu dengan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa pembaca mungkin berkeberatan untuk menyatakan Combes atau Spencer sebagai founding father sosiologi politik. Kemudian ada pendiri sosiologi politik yang kedua. Pendiri sosiologi politik yang kedua itu adalah Durkheim. Kemudian ada pendiri sosiologi politik yang kedua. Pendiri sosiologi politik yang kedua itu Durkheim. Ia dipandang cukup memberikan peranan dalam memberikan fondasi konsep fakta sosial dan integrasi sosial. Durkheim ini menyatakan bahwa faktor sosial itu dianggap sebagai barang sesuatu yang berbeda dengan ide. Ia berangkat dari realistis segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dan penyelidikan dalam studi sosiologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 yang terdapat di buku ini. Di buku ini pada bab 4-nya itu dia menjelaskan tentang stratifikasi dan perubahan sosial. Stratifikasi sosial itu dia mencakup dengan pengertian dan perkembangannya. Stratifikasi sosial adalah struktur sosial yang memiliki lapisan-lapisan dalam suatu masyarakat. Lapisan di sini adalah adanya strata mulai dari kalangan yang bawah hingga sampai atas. Stratifikasi sosial mengacu pada pembagian anggota masyarakat ke dalam tingkatan atau strata yang berkaitan dengan sikap dan karakteristik tiap-tiap anggota atau kelompok. Kedudukan stratifikasi dalam masyarakat bukan sebagai subsistem saja, melainkan sebagai suatu aspek umum dari struktur dalam sistem sosial yang kompleks. Stratifikasi muncul dalam kehidupan kelompok yang telah menjadi naluri manusia sejak lahir. Naluri untuk hidup secara berkelompok sebetulnya tumbuh sejak manusia masih kecil. Untuk memenuhi naluri ini, setiap manusia melibatkan dirinya dengan orang lain dan lingkungannya sejak kecil. Setiap orang sudah membutuhkan orang lain, mulai ibunya, keluarganya, dan sebagainya yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian ada pola-pola stratifikasi sosialnya. Menurut Soejono Soekarno, adanya sistem lapisan sosial dalam masyarakat bisa terbentuk menurut dua pola, yakni pertama, secara sengaja, yaitu secara sadar disusun, dirancang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kedua itu dengan dirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. Adanya stratifikasi memiliki keterkaitan dengan pola kekuasaan dan wewenang resmi. Maksudnya mustahil gitu apabila suatu masyarakat atau kelompok tertentu dapat hidup dengan tertib dan teratur jika tidak jelas distribusi kekuasaan dan hubungan serta interaksi yang terjadi, baik dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Jadi karena itu pembagian kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan kedaulatan itu secara teratur dan tersusun. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang pola-pola stratifikasi sosial, kemudian ada juga perubahan sosialnya. Perubahan sosial ini juga mencakup tentang pengertian dan perkembangannya. Perubahan sosial merupakan proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta unsur budaya dan sistem sosial, di mana suatu tingkat kehidupan masyarakat meninggalkan pola kehidupan lama dan berubah menjadi pola kehidupan yang baru. Pola kehidupan di sini meliputi budaya dan sistem sosial. Perubahan sosial itu juga terjadi karena adanya kehendak dan kesediaan anggota masyarakat untuk mengubah unsur budaya dan sistem sosial yang lama dan beralih dengan unsur-unsur budaya yang baru. Perubahan sosial ini juga melibatkan semua komponen masyarakat, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat yang lebih luas. Hal-hal penting perubahan sosial menyangkut aspek-aspek kayak misalnya yang pertama perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya masyarakat, dan juga atau perubahan aturan hukum masyarakat. Kemudian setelah membahas tentang perubahan sosial, ada juga di sini fase-fase perubahan sosialnya.
masyarakat memulai kehidupan itu dalam beberapa fase kan. Yang pertama itu ada fase primitif, yaitu manusia hidup secara nomaden dan terisolasi dengan lingkungan alam dan sumber daya makanan yang menentukan kelangsungan hidupnya. Fase primitif ini dicirikan oleh kehidupan manusia dalam kelompok-kelompok kecil dan terpisah dengan kelompok lainnya. Kemudian fase yang kedua itu ada fase bercocok tanam atau agrokultural. Fase ini dilakukan ketika pola pikir masyarakat mulai berubah, yaitu hidup menetap dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Keinginan hidup menetap sebetulnya bukan hanya didorong oleh keinginan saja, tetapi ada faktor-faktor eksternal, misalnya lingkungan alam tidak lagi mampu memberikan dorongan. Nah, jadi dengan itu semua mereka itu semula hidup bertambah banyak. Secara pindah-pindah mulai merasa lelah dan bosan sehingga memilih untuk menetap dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menurutnya bisa menopang kehidupannya. Fase yang ketiga tuh fase tradisional. Dijalani masyarakat dengan hidup secara menetap di tempat tertentu yang dianggap strategis guna memenuhi berbagai kebutuhan kehidupannya, seperti di pinggir sungai, gunung, dataran rendah, ya, yang lain-lainnya itu. Pemilihan tempat ini disesuaikan dengan sumber daya alam dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya. Kemudian ada fase yang keempat itu fase transisi. Kehidupan desa sudah sangat maju dan isolasi terhadap salah satu kelompok masyarakat mulai berkurang. Penggunaan media informasi hampir merata. Kemudian ada fase yang kelima, yaitu fase modern ditandai oleh peningkatan jumlah warga, peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih konkret untuk meninggalkan fase transisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bab 5-nya. Bab 5-nya itu dia mengenai tentang negara dan masyarakat. Banyak filosofis atau para pemikir yang mengkaji eksistensi serta perkembangan hubungan masyarakat dan negara. Di antara mereka adalah Emmeline Durkheim. Dalam konteks ini penulis akan membahas kontribusi pemikiran Durkheim tentang masyarakat, negara, dan hubungan antara keduanya. Itulah makanya pada bab ini tuh penulis akan menampilkan beberapa referensi yang mengarah pada penempatan Durkheim sebagai objek sekaligus subjek kajian. Berkaitan dengan itu, secara umum menurut Giorgiano Secanto, mazhab pemikiran sosiologi dapat dikelompokkan. Yang pertama itu ada mazhab geografi dan lingkungan. Mazhab ini menguraikan bahwa masyarakat tak lepas dari tanah dan lingkungan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pada masyarakatnya. Nah, adapun kaitannya terhadap masyarakat itu dengan perkembangan yang dialami masyarakat, Durkheim berpandangan seperti yang dikutip Taufik Abdullah, bahwa masyarakat itu tidak akan tetap sebagaimana keadaan sekarang, yaitu suatu tumpukan daerah teritorial yang saling berkaitan, melainkan akan menjadi sistem ikatan nasional yang luas. Perubahan struktur dengan sendirinya menuntut dasar moralitas yang baru. Apabila Durkheim mengaitkan masyarakat dengan aspek individualis sebagai unit subordinasi dan aspek moralitas sebagai fakta sosial, di sini dengan mengambil contoh suku aborigin di Australia. Kemudian setelah menjelaskan bagian masyarakatnya, adapun bagian negara. Banyak definisi atau pengertian tentang negara yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Di antaranya mendefinisikan negara dari dua sudut atau segi, yakni pandangan yuridis dan pandangan sosiologis. Pandangan yuridis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum, sementara pandangan sosiologis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat. Pandangan ini dikenal sebagai teori dua segi. Ada juga menurut Harlotte Jejaski yang mengatakan bahwa negara itu adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan dari masyarakat itu.
Kemudian adapun menurut terminologi Durkheim, suatu masyarakat sedikit banyak adalah demokratis sepanjang ada komunikasi dua arah antara negara dan tingkatan lain dalam masyarakat. Menurutnya ada suatu akibat yang berkeseimbangan yang sangat penting yang bermula dari adanya sistem demokrasi, yaitu bahwa perilaku sosial mempunyai sifat sadar dan terarah. Banyak segi kehidupan sosial yang dahulu dikuasai oleh adat atau kebiasaan yang tidak dipikirkan menjadi subjek campur tangan pihak negara. Negara terlibat dalam kehidupan ekonomi maupun administrasi, peradilan, pendidikan, bahkan dalam organisasi seni dan sains. Oleh karena itu, peran negara dalam negara demokrasi bukan hanya mengintisarkan dan mengungkapkan pendapat, tapi juga perasaan-perasaan penduduk dengan cara terpencar dan tanpa direnung-renungkan. Durkheim menyebut negara sebagai ego sosial, yaitu kesadaran, sedangkan konsin kolektif secara keseluruhan sebagai pemikiran sosial, yaitu termasuk sekian banyak pemikiran, kebiasaan, cara-cara berpikir reflektif. Pada bab 6 ini dia tentang sosialisasi politik. Definisi sosialisasi politik, sebagaimana yang tadi sebelumnya dijelaskan itu kan, sosialisasi politik merupakan bagian dari kajian politik dalam pengertian proses. Oleh karena itu, pengertian sosialisasi politik senantiasa berkaitan dengan segenap proses dalam kehidupan politik. Untuk mengetahui pengertian sosialisasi politik, alangkah baiknya bila kita tuh terlebih dahulu tahu tentang definisi sosialisasi. Setidaknya ada 3 kesimpulan mengenai sosialisasi ini. Yang pertama, sosialisasi itu didefinisikan sebagai pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu berbagai keterampilan. Ini juga termasuk ilmu pengetahuan. Kemudian motif dan sikap yang perlu menampilkan peranan yang sekarang atau sedang diantisipasikan. Dan definisi yang kedua itu dia didefinisikan sebagai segenap proses pada individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku aktualnya yang dibatasi dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai standar dari kelompoknya. Jadi, melalui proses sosialisasi politik inilah menurut Richard Dawson dan Kenneth Peart, seperti dikutip Rumlan Surbakti, masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam lingkungannya. Proses ini berlangsung seumur hidup dan diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal dan informal maupun tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari. Dan itu seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, proses sosialisasi dapat juga diperoleh seseorang baik secara sengaja atau tidak sengaja melalui transformasi media massa, elektronik maupun cetak. Kemudian ada bentuk dan hierarki partisipasi politik. Bentuk dan hierarki partisipasi politik itu dalam kerangka konsep Rusdan Altop secara berturut-turut. Yang pertama itu ada voting. Voting itu pemberian suara. Kemudian ikut serta dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik, kemudian partisipasi dalam rapat umum, keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, dan kemudian keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, keanggotaan pasif semu organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, mencari jabatan politik atau administrasi, menduduki jabatan politik atau administrasi. Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan John M. Nelson mengajukan 2 kriteria penjelas. Yang pertama dilihat dari 2 lingkup atau proporsi dari satu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan partisipasi politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian bab 8 di buku ini. Nah, bab 8 ini dia menjelaskan tentang rekrutmen politik.
kesimpulan dari bab 8 ini yang saya dapat itu, penulis itu membahas rekrutmen politik sebagai proses pemilihan dan penempatan individu. Nah, penempatan individu ini untuk menduduki jabatan atau posisi politik dalam suatu sistem pemerintahan. Nah, rekrutmen politik menjadi bagian penting. Nah, kenapa dia dibilang bagian penting itu? Karena dia menjaga keberlangsungan sistem politik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu komunikasi politik. Nah, komunikasi politik ini sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan politik. Kenapa dia menjadi unsur penting? Karena menjadi sarana penyampaian informasi, gagasan, aspirasi maupun kebijakan antara pemerintah. Kemudian juga selain menjadi kebijakan pemerintah, juga menjadi kebijakan pada lembaga negara, karena komunikasi ini melalui pidato atau kampanye, tetapi juga mencakup seluruh proses penyampaian pesan politik yang bertujuan untuk memengaruhi sikap, perilaku, dan cara berpikir masyarakat terhadap suatu isu politik. Nah, penulis menjelaskan bahwa komunikasi politik memiliki beberapa unsur penting, yaitu ada beberapa unsurnya. Yang pertama ada komunikator politik, pesan politik, media komunikasi, communication, serta umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Nah, kelima unsur tadi itu yang saya sebutkan saling berkaitan sehingga menentukan keberhasilan suatu komunikasi politik. Terus juga semakin jelas pesan yang disampaikan dan semakin tepat media yang digunakan, maka semakin besar pula kemungkinan pesan tersebut dipahami serta diterima oleh pendengar, yaitu masyarakat. Selain itu, penulis juga menguraikan fungsi komunikasi politik dalam sistem politik. Komunikasi politik berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, pendidikan, pembentukan publik, penyampaian aspirasi, serta alat untuk membangun hubungan antara pemerintah dan warga. Nah, selain itu, selain jadi hubungan antara pemerintah dan warga negara, juga komunikasi ini juga dapat menjelaskan kebijakan yang dibuat, sedangkan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan maupun kritik secara terbuka. Nah, dalam perkembangan teknologi informasi ini, penulis juga menjelaskan pada buku ini, yaitu bahwa media massa dan media sosial telah menjadi bagian penting dalam komunikasi politik. Bukan hanya komunikasi politik tradisional juga saja, tapi juga pada komunikasi politik modern. Karena itu bagi masyarakat untuk mempermudah dan memperoleh informasi politik secara tepat. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak benar. Ada propaganda maupun berita bohong yang dapat mengaruhi opini publik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar mampu menyaring informasi yang didapatkan. Selanjutnya masuk di bab yang ke-10, yaitu dengan judul konsep sipil. Konsep sipil ini atau masyarakat sipil sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Konsep sipil dipahami sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang tumbuh secara mandiri di luar struktur pemerintahan dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik. Keberadaan masyarakat sipil menjadi penyeimbang kekuasaan negara sehingga pemerintah tidak menjalankan kewenangannya secara berlebihan. Dan juga di sini penulis menjelaskan bahwa masyarakat sipil ini memiliki karakteristik berupa kemandirian, partisipasi aktif, kesadaran hukum, serta kemampuan untuk bekerja, dan juga dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa, hingga komunitas sosial merupakan contoh dari konsep sipil itu, masyarakat sipil yang berperan dalam kehidupan politik. Nah, selanjutnya juga di sini penulis juga menjelaskan bahwa hubungan antara konsep sipil dengan demokrasi itu
Dalam sistem demokrasi, masyarakat sipil memiliki fungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan, penyalur aspirasi masyarakat, pelaksana pendidikan politik, serta mitra pemerintah dalam proses pembangunan. Nah, keberadaan konsep sipil ini yang kuat akan mendorong terciptanya pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan juga selain dari yang saya sebutkan itu, di sini juga penulis juga menguraikan konsep sipil di Indonesia yang mengalami perubahan seiring berkembangnya demokrasi. Setelah era reformasi, ruang partisipasi ini masyarakat semakin terbuka sehingga berbagai organisasi masyarakat memiliki kesempatan lebih luas. Kesempatan lebih luas ini maksudnya kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tapi bukan cuma itu, konsep sipil juga tetap harus menjalankan perannya secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan bersama dan tetap menghormati aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya di sini ada bab terakhir, yaitu bab 11 tentang konflik politik. Nah, pada konflik politik ini penulis membahas konflik politik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik. Konflik politik ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, nilai maupun pandangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi perlu dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi perpecahan yang dapat mengganggu stabilitas produk. Terus juga di sini dijelaskan bahwa konflik politik memiliki berbagai penyebab, seperti perebutan kekuasaan, perbedaan ideologi, terus kebijakan pemerintah, terus ketimpangan sosial maupun persaingan antar kelompok politik. Nah, selain itu juga konflik juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, maupun perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu, diharuskan konflik politik ini tidak hanya dipahami sebagai persoalan politik semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Nah, dalam pembahasannya di sini menguraikan berbagai bentuk konflik politik, mulai dari konflik yang bersifat terbuka hingga konflik yang berlangsung secara tersembunyi. Konflik itu dapat terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, antara partai sama politik, terus juga maupun antara mandiri individu yang memiliki kepentingan politik berbeda. Meskipun demikian, konflik tidak selalu membawa dampak negatif. Tapi dalam kondisi tertentu, konflik juga bahkan dapat menjadi pendorong perubahan sosial, perbaikan kebijakan, dan juga serta penguatan demokrasi apabila diselesaikan melalui cara-cara yang demokratis. Terus juga dijelaskan pada bab 11 ini menjelaskan berbagai upaya penyelesaian konflik politik seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, kompromi, dan lainnya, sampai penyelesaian melalui lembaga peradilan. Penyelesaian konflik harus mengedepankan dialog, menghormati hak setiap pihak, terus juga mengutamakan kepentingan bangsa agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sekian penjelasan saya dan review buku dari saya tentang sosiologi politik, konsep dan dinamika perkembangan kajiannya. Mungkin untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.